Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun yang ada di desa, saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat pagi ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan di sepanjang malam, di dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari dengan perlindungan daripada Tuhan, dengan penjagaan yang Tuhan beri bagi kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, jamah hati kami sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Terima kasih, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, pembacaan firman Tuhan pada saat pagi ini terambil dari Matius 6 ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara yang kasih Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang dapat hidup tanpa kekhawatiran. Tidak satu pun yang kebal dari kekhawatiran. Jika seseorang berkata bahwa dia tidak peduli akan apapun di dunia ini, maka dia ada dalam penyangkalan yang menjadi pertanyaan. Apa yang dapat dilakukan dengan kekhawatiran kita, saudara? Sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan mencari tahu apa yang dapat kita perbuat terhadap kekhawatiran kita perlu tahu sesuatu tentang kekhawatiran itu sendiri, saudara. Kekhawatiran adalah sebuah perasaan gelisah, ketakutan atau kengerian terhadap sesuatu yang belum terjadi. Perasaan-perasaan ini biasanya terkait dengan pikiran-pikiran negatif atas sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Merasa khawatir berarti merasa cemas, bingung, dan pikirannya terbagi-bagi. Apa yang harus kita perbuat ketika rasa khawatir menyerang pikiran kita? Rasul Paulus menasihati saudara, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak seharusnya merasa khawatir karena Tuhan Allah kita sanggup memberkati dan menjaga kita. Ketika kita khawatir, kita sedang berupaya memindahkan beban dari bahu Tuhan yang kuat ke bahu kita yang lemah. Mampukah kita, saudara? Pastinya tidak mampu. Tuhan bertanya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada gunanya memelihara kekhawatiran yang justru akan berdampak buruk terhadap diri kita sendiri. Ada tertulis, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kekhawatiran membuat kita kehilangan sukacita dan menderita sakit. Untuk menang terhadap kekhawatiran, kita harus mempercaya Tuhan dengan segenap hati, saudara. Rasul Petrus menasihati, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Puji Tuhan. Ketika dihadapkan pada kelemahan-kelemahan, setiap kita memiliki pilihan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan mempercayainya dengan sepenuh hati, atau berusaha mengatasi kekhawatiran itu dengan usaha kita sendiri. Janganlah kita mengeraskan hati dengan memikul beban dengan kekuatan sendiri, saudara, tetapi serahkanlah kepada Tuhan.
Menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan adalah wujud kehidupan yang mengandalkan Tuhan dan berserah kepadanya, karena keyakinan bahwa Tuhanlah yang mampu memberikan jalan keluar atau solusi bagi kita untuk menghadapi setiap hal yang menimbulkan kekhawatiran dalam kehidupan. Tuhanlah yang sanggup memberikan pertolongan tepat waktu di dalam setiap masalah yang dihadapi dan setiap hal yang dibutuhkan di dalam perjuangan dan perjalanan kehidupan kita. Sebagai orang percaya, saudara, kita menjalani kehidupan dengan segala rencana, dengan segala keinginan dan harapan. Kita terus berjuang dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam segenap upaya membangun kehidupan ini. Ingatlah kata firman Tuhan pada hari ini, serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Tuhan memelihara kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih oleh karena firman Tuhan pada saat pagi hari ini yang menguatkan kepada kami, yang mengajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami senantiasa menyerahkan segala kekhawatiran kami, ketakutan kami ya Tuhan. Karena kami bersyukur bahwa Tuhan menjamin kehidupan kami. Tuhan yang memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang bertindak akan kehidupan kami Tuhan. Ajar kami senantiasa untuk menyerahkan segala kehidupan kami, kekhawatiran kami, ketakutan kami ke dalam tangan Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan dalam segala kekuatan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami melakukan firman-Mu pada saat pagi hari dengan penuh kesetiaan, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera saat kami tinggal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu bagi kami saat pagi ini. Meteraikan dalam setiap hati kami, ajar kami melakukannya dengan penuh kesetiaan. Saat pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami ya Tuhan, ya Roh Kudus, sehingga kami boleh mampu berjalan dalam segala jalan-Mu. Sertai kami ya Tuhan dimanapun kami berada. Berkati rumah tangga kami semuanya, keluarga kami, pendidikan kami, usaha kami, pekerjaan kami. Tuhan yang senantiasa memberkati. Pimpin, tuntun kami ya Tuhan, sehingga kami terhindar dari segala malapetaka. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Berikan kami hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang turut bekerja bagi setiap kami. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menderita, Tuhan berikan kekuatan. Yang berputus asa, Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa bagi kesejahteraan daerah kami, negeri kami, desa kami, kota kami. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara semua diberkati. Mari tetap bersukacita dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.